dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Garing. Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Masih snack. Jadi dengan snack atau mungkin kudapan yang ada di depan kita tuh bisa membawakan suasana tuh jadi lebih hangat, lebih cair. Apalagi kalau misalnya snacknya kusuk. Nah itu dia, siapa sih yang gak familiar gitu ya. Semuanya udah tahu, udah bisa didapetin di mana-mana juga. Termasuk juga variasi rasanya juga luas banget. Jadi detikers tinggal stok aja. Duh kira-kira dia sukanya rasa apa ya. Atau stok semua variannya juga. Biar nanti ngobrolnya enak, tinggal mengalir aja. Karena tentunya ini adalah garingnya tuh tiada banding. Gokil. Gitu. Kalau menurut aku sih ketika pakai kusuka jadi sarana diplomasinya adalah dengan membuka percakapan dengan menurut kamu tuh ubi di Indonesia tuh bagus-bagus gak sih? Di daerah mana sih paling bagus gitu? Iya. Terus dia langsung membuka atlas. Jadul. Globe. Iya. Karena sebenarnya memang ini kenapa jadi satu produk unggulan atau kebanggaan kita juga gitu ya. Selain memang juga ini produk 100% produk Indonesia, tapi juga diambil dari ubi dan singkong yang berkualitas dari all over Indonesia. Termasuk juga dari daerah-daerah yang emang penghasil singkong terbaik gitu. Di mana aja Za, kasih tahu. Jawa Tengah. Betul. Jawa Timur. Betul. Jawa Barat, semua Jawa. Betul. Di seluruh Pulau Jawa. Di seluruh Pulau Jawa. Di Sumatera juga ada. Ada. Ya, beberapa daerahnya juga di yang Medan memang. juga termasuk ya. Betul. Di Lampung juga kalau nggak salah satu lagi. Iya, betul. Gajah tuh makan ubi nggak sih? Makan rumput sih dia. Oh iya. Kalau dia makan ubi takut keselak sih ya. Iya kan dikunyah juga Kak. Iya sih. Aku pengen deh ke Lampung ini Waikambas. Iya, lihat gajah. Abis gitu. Tesonilo. Apa tuh? Tesonilo tuh di Riau. Oh, Taman Nasional belum pernah Tesonilo. juga. Atau ke Ujung Kulon. Ujung Kulon kayaknya dulu waktu aku memorinya belum sebaik ini. Sekarang aja gak. Tapi udah pernah berarti? Harusnya udah ya Ujung Kulon. Atau mungkin maybe waktu aku masih bayi banget gitu. Tapi ketemu gajah, berkomunikasi dengan gajah, lihat matanya, hirup udara wangi. yang sama dengan gajah itu dari truknya itu. Hirup wangi kulitnya. Kak kayak gak ada. Gak ada aroma lain Biasanya yang bisa kalau ketemu gajah tuh kayak dicium belalainya kan. Otomatis kan lo ngehirup gak sih? Gini. Takutnya kehirupnya tanah-tanah yang tertempel di dalam sebenarnya bukan dari aku yang gak mau atau merasa kayak aku tidak bisa menghirup udara yang sama atau bersentuhan dengan mereka. Kasihan merekanya terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang aku bawa ini. Jangan dong ya. Ya udahlah, kalau nggak ketemu gajah, aku mau ketemunya sama NTMC Polri juga nggak apa-apa. Muncer. Sebuah perbandingan Aku ya. tuh udah siap banget digombalin. Kalau nggak ketemu gajah, aku udah siap ketemu orang tua kamu. Nggak ada. Oh,
Oh bukan. Sebelum kita ketemu sama teman-teman NTMC Polri, kita ketemu dulu sama teman-teman reporter dari Detik Jabar karena ini juga akan ngelaporin soal bagaimana situasi mudik yang ada di Jawa Barat. Di ini singkong ya, bukan ya? Kita Bukan, belum bukan. selesai Karena ngomongin Jawa Barat singkongnya. juga penghasil singkong Betul, terbaik di Indonesia Cilembu ya. ada ubi juga di situ ya. Tapi bukan, kita akan ceki-ceki dulu laporan atau kita lihat juga arus mudik seperti apa Ya. gitu ya. Sense hari ini sebetulnya juga pasti Detikers sudah banyak tuh yang teman-temannya atau keluarganya juga mudik hari ini ya. Lagi ada di ruas jalan tol Cileunyi. Betul, Ya. GT Cileunyi ada Yuga Hasan nih reporter Detik Jabar akan laporin ke kita gimana kondisi arus mudik di Jawa Barat. Karena kita akan ketemu sama Yuga, kita akan dengerin sambil Yuga. Mas Yuga. Selamat sore. Selamat sore Mas sore. Yuga. Sore, Aija. Namaste. Nah, Mas Yuga ini lagi ada di jalan tol GT GT Cileunyi ya, betul ya? Seperti apa Betul, kondisinya hari ini, Mas Yuga? Siap. Saat ini saya juga Hasani, kontributor Detikcom wilayah Kabupaten Bandung, sedang berada tepatnya di exit tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Nampak saat ini situasi arus lalu lintas sudah mulai ramai dikunjungi para pemudik yang mengarah ke arah jalur selatan Jawa Barat atau lebih tepatnya mengarah ke jalur arteri Nagrek. Saat ini terpantau situasi sudah mulai terlihat para pemudik dengan menggunakan barang bawaan di atasnya. Kemudian tadi juga pantauan kami di jalur-jalur arteri sudah mulai terjadi sedikit kepadatan yang terjadi di wilayah Cinunuk Cibiru, kemudian di wilayah Rancaikek yang sedikit mengarah ke Nagrek. Begitu Edo, Eja. Baik, apakah dari pantauan sejauh ini ada tanda-tanda akan dilakukan upaya rekayasa lalu lintas gitu dari teman-teman yang ada di lapangan? Baik Edo, saat ini untuk dari data jasa marga sendiri tadi dari pukul 00 hingga 14.00 sebanyak 17.000 kendaraan telah melintas ke exit tol Cileunyi. Kemudian untuk data sebelumnya sebanyak pada H-5 sebelumnya sebanyak 30.000 kendaraan telah melintas tol Cileunyi untuk satu hari full. Kemudian 2 hari sebelumnya sebanyak 20.000 kendaraan telah melintas ke exit tol Cileunyi. Nah, untuk CB-CB yang dilakukan rekayasa tersebut biasanya dilakukan jika antrian exit tol bisa mengular hingga 2-4 km hingga ke exit tol 147 Sumarekon. Nantinya jika mengalami antrian, petugas jasa marga dan pihak kepolisian biasanya melakukan pengalihan arus ke exit tol 147 Sumarekon, kemudian sisanya dialihkan ke arah tol Cisumdawu. Begitu Edo. Baik. Baik, kemudian apakah hari ini sudah mulai terlihat nih tanda-tandanya ada perlambatan gitu ya di jalan atau mungkin juga penumpukan kendaraan karena sudah mulai masuk ke puncak arus mudik juga nih, Kang Yuga? Ya, Eja, untuk saat ini kondisinya masih terpantau ramai ya, belum terjadi kepadatan yang berarti. Saat ini beberapa kendaraan masih melakukan tapping atau transaksi di tol secara normal, tidak terjadi antrian kepadatan yang terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya menurut dari penuturan Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono tadi menuturkan bahwa peningkatan arus mudik biasanya terjadi pada malam hingga dini hari. Hal tersebut disebabkan karena para pemudik mengantisipasi adanya kepadatan di waktu siang hari. Begitu aja. Baik, jadi disampaikan bahwa sebetulnya juga kepadatan justru baru dimulai setelah malam hari begitu ya? Gitu. Kemungkinan nanti malam tuh baru akan menuju puncak gemilang cahaya. Nyanyi dong nanti di jalannya ya. Iya ya, mudiknya ya. Tapi ada ini mungkin saran begitu untuk para pemudik yang akan melintasi GT Cileunyi atau mungkin ruas jalan lainnya, Mas? Ya, Edo, bagi para pemudik yang nantinya melintas ke exit tol Cileunyi, dihimbau untuk tetap berhati-hati. Pasalnya saat ini kondisi di belakang saya itu sudah mulai gerimis. Artinya kondisi hujan bisa senantiasa terjadi. Kemudian nantinya para pemudik biasanya jika menggunakan exit tol Cileunyi langsung mengarah ke jalur Nagrek.
Nah di jalur Nagrek ini biasanya para pemudik bisa melakukan antisipasi dengan adanya tikungan tajam ataupun turunan yang berkelok. Hal tersebut harus diantisipasi para pemudik. Kemudian para pemudik juga bisa mengantisipasi titik-titik kemacetan di jalur eksit tol Cileunyi hingga ke Nagrek. Di antaranya titik kepadatan biasanya terjadi di wilayah Cipacing Rancaekek. Hal tersebut disebabkan adanya para angkutan umum yang mengetem, kemudian ada juga di Rancaekek ya, yang kerap terjadi bubaran salah satu pabrik yang mengakibatkan kepadatan. Kemudian persimpangan ataupun perlintasan rel kereta api yang berada di area Nagrek kerap terjadi kepadatan hingga beberapa kilometer. Kemudian kepadatan juga terjadi biasanya di Cikaledong Nagrek yang pintu utamanya biasanya kepadatannya berada di Limbangan Kabupaten Garut. Begitu, Eja. Baik, apabila kendaraan yang masuk justru ke KBB apakah juga ada perlambatan gitu atau mungkin cukup ramai yang masuk ke wilayah KBB, Kang? Kalau untuk wilayah yang masuk ke Kota Bandung sendiri saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya biasanya peningkatan terjadi pada sore hari menjelang waktu berbuka. Mereka biasanya melakukan buka bareng dan lain-lainnya. Kemudian biasanya terjadi peningkatan karena banyaknya para pemudik, bukan pemudik, artinya para masyarakat yang mengunjungi Kota Bandung untuk berbelanja baju lebaran di Kota Bandung seperti itu aja. Oh, ini memang saatnya ya di momen-momen terakhir menuju lebaran baru cari baju lebaran ke Bandung. Suka yang begitu ya? Iya, Suka didadak-dadak. last minute gitu. Last minute gitu ya. Ini sekalian nanya aja sebenarnya pas nanti gue mau ke Bandung. Ya juga Ramai ya. juga nanti malam berarti ya. Atau di wilayah Jawa Barat lainnya, tol-tol lainnya, apakah ada tol baru yang bisa dioperasikan secara fungsional gitu, Mas? Untuk mudik kali ini? Untuk di wilayah Cileunyi ini yang paling terdekat mungkin jika terjadi kepadatan biasanya dialihkan Cisumdawu, kemudian nanti para pemudik bisa keluar di eksit tol Jatinangor dan kembali ke Rancaekek menuju ke area Nagrek. Biasanya terjadi rekayasa lalu lintas seperti itu ya. Baik. Oke, baiklah kalau begitu semoga mudiknya pada lancar gitu ya dan kemudian juga ya rekan-rekan yang di lapangan juga lancar juga bertugasnya gitu ya. Dan mudah-mudahan perjalanannya juga menyenangkan gitu. Amin, Pulang ke semoga kampung halaman. pada lancar-lancar ya semuanya, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu terjadi. Yang pasti memang untuk saat ini lalu lintas masih cukup lancar gitu ya, karena memang arus puncak arus mudik diperkirakan baru akan terjadi mulai malam nanti sampai besok tentunya. Nanti kita akan update kembali bersama rekan-rekan dari Detik Jabar untuk laporan-laporan lainnya. Baik, terima kasih banyak Kang Yuga dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Oh, termasuk juga diingatkan bahwa ternyata tadi mulai gerimis. Iya. Jadi juga harus hari ini juga hati-hati cukup mendung kan, cuaca dari pagi tuh hujan juga. Nah, tadi pagi aku cukup kaget juga tuh ketika kebangun jam 6 pagi, kemudian kok masih gelap banget dan buka jendela tuh bener-bener abu-abu banget Kak, nggak kelihatan apa-apa. Langit Softland abu-abu. belum dibuka mungkin. Enggak, itu bahaya ya tidur pakai softland ya. Enggak, ternyata tuh memang hujan dari subuh gitu ya dan berkabut loh Jakarta. I'm not sure. Ya, Is it kabut or atau polusi ya. Tapi kalau Atau kapas. misalnya memang Kapas. cuaca lagi dingin-dinginnya atau habis baru hujan bisa banget sih itu berkabut. Bisa gitu. jadi Termasuk ya petrikor gitu ya. aduh, wangi-wangi hujan, Wangi-wangi wangi-wangi hujan. tanah terkena air hujan Betul. gitu ya. Kirain Patrick yang lain yang ngelatih, bukan Patrick Patrick Kluivert. Iya. Kalau bicara soal kemacetan ini kita pasti ini ya berupaya untuk tidak ada lagi nih misalnya untuk kepadatan lalu lintas di Iya. jalanan gitu. Kalaupun mungkin nanti suatu saat nanti atau ketika mudik nanti ada terjadi perlambatan, mudah-mudahan semuanya masih pada tetap dalam kondisi yang stabil emosinya. Karena kerap kali tuh ketika terjadi perlambatan begitu di jalan suka emosi yang gak stabil. Jangan sampai ya. Walaupun sebetulnya juga hari ini aku dapat kabar juga dari beberapa temanku juga yang memang pada melepas
dilepas mudik-mudik dari beberapa BUMN tuh ya. Ada yang dilepas Bener. dari Bandung, Banyak ada yang tuh dilepas dari jumlahnya. Jakarta menuju Jateng, ada yang menuju ke Jatim juga gitu. Bahkan juga gak cuman BUMN aja, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta juga, termasuk juga Transcorp ya. Kita memberangkatkan Betul, mudik gratis. mudik gratis juga. Berapa bis ya? Banyak sekali sebetulnya ya. Banyak. That's why ini Gitu. adalah perjalanan spiritual buat banyak All of dari us, kita. yep. Karena ini menjadi sarana untuk kita kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Mm-mm. Tujuannya sangat mulia, yaitu juga berbagi berkah, berbagi rezeki ya Zaya. Karena Memperpanjang tali silaturahmi. benar, kan katanya kalau misalnya kita silaturahmi Hmm. ke orang tuh memperpanjang usia kan katanya. Betul, dan membuka pintu-pintu rezeki lah insya Allah. Benar. Siapa tahu ya. lagi ada proyek apa? Aduh, Gitu. kamu mau Apa nggak nih yang sama bisa anak disisi? tante? Itu. Iya. Proyeknya macam ya. Proyeknya Macam kan proyeknya. macem-macem. Yang namanya rezeki itu kan nggak cuma dari bentuk pekerjaan gitu, relasi baru juga boleh gitu ya. Selamat kalau begitu, selamat pamer-pameran LinkedIn di keluarga. Adu-aduan porto. Kemarin Ya? aku sempet ada baca di satu homeless media lah ya. Dia bilang katanya suku Batak itu adalah suku dengan sarjana paling banyak di iya. Indonesia. Katanya. Bukan Bukan paling banyak ya, lebih ke proporsinya tuh paling banyak yang berhasil menjadi sarjana gitu. Kayak kalau paling banyak secara jumlah mungkin tetap dari suku Jawa ya. Iya, Since karena suku Jawa jumlahnya lebih banyak. Secara presentase mungkin Presentasenya ya. terbesar yang berhasil menjadi sarjana adalah Iya, suku Batak. Katanya SH-nya Horas. Jadi banyak. Sarjana Horas ya. Tapi bener sih Za, Iya. walau gue juga percaya masing-masing dari kita tuh terlepas mau sukunya apa, warna kulitnya apa, berasal dari latar belakang seperti apa, pasti semua orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Setuju. Cuma kalau memang ditanya kenapa sih apa yang salah satu yang teringat ketika misalnya bicara soal bagaimana dari suku Batak ini banyak menghasilkan sarjana, karena gue banyak diceritakan oleh orang-orang tua atau mungkin saudara-saudara bahwa kayak misalnya zaman dulu masih di kampung, meskipun orang tua cuma menjadi petani padi begitu, atau mungkin ngangon kerbau, tapi anaknya bisa semuanya tuh sarjana gitu. Itu Ya salah satu masalahnya ya gigi. menanam padi kalau berhektar-hektar sih. Tapi kan sendiri nanamnya. Mau capek ya sakit pinggang ya. Belum tentu itu padi sendiri juga. Oh, Bisa iya, jadi padi iya, orang lain. Tapi kayak ya banting tulang lah pokoknya. Tapi gue Betul. percaya itu semua banting tulang pasti. Karena kan yang punya tulang cuma yang Batak doang. Kita Didukung sama itu ya. Sunda mah gak punya tulang. Literally and figuratively. Dan Ini- juga mungkin keras-keras juga. Ya. Pressure. Boleh sangat bisa diakui kalau Pressure-nya didikan tinggi. orang Batak tuh cukup keras gitu ke anak-anaknya. That's why banyak orang Batak yang anaknya itu punya punya suara yang keras. Oh. Ya. Kita memang harus berani menyuarakan suara kita. Kalau malu-malu nanti kita tidak terdengar, Kak, Benar, gitu benar, ya. benar. Habis ini kita akan beralih Kemana ke lagi? bocoran. Wow. Ini ada yang habis meeting ya di Istana Kepresidenan juga. Bukan ngomongin soal THR lagi, tapi kali ini ngomongin soal rancangan APBN 2026. Gitu. Oh iya. Ya. Karena udah mau dekat ke Agustus dan ini udah mau masuk April gitu ya. Pasti ini udah mulai dibahas-bahas nih untuk APBN 2026. Ini Q1 mah udah beres, Kak. Udah tutup buku, Iya, udah makanya. lebaran, Heeh. udah menuju Q2 lagi. Yang bikin deg-degan bisa di Q2, Q3 Tapi emang sih yang emang crucial nggak ya. berasa ya. Padahal kita tuh baru aja ngerayain tahun baru, ini baru mau lebaran, terus tiba-tiba udah mau bahas lagi buat APBN 2026. Iya, daging bakar-bakaran buat tahun baru juga masih di freezer. Asli, masih bisa tuh. Ya kan aku gak tahu Iya bisa. sih. Tapi ini udah mau ngomongin APBN 2026 lagi. Which is sebenarnya kita harus sambut dengan baik lah ya gitu. Bahwa perencanaannya sudah akan direncanakan.
canangkan lah Tapi ya. pasti pusing jadi Bu Sri Mulyani mah. Kebayang. Ini APBN 2025 aja masih banyak hal yang harus diperbaiki mungkin dengan berbagai macam realokasi yang dilakukan sama pemerintah. Betul. Tapi sekarang mau nggak mau tetap harus sudah sambil disusun juga APBN 2026 karena udah mau dekat ke Agustus. Di Agustus nanti kita kan harus membacakan nota keuangan presiden untuk cari tahu kira-kira akan seperti apa. Kita akan menjalani pemerintahan di tahun selanjutnya dengan berbagai macam pendekatan dari APBN yang dipunya. Iya, makanya sebetulnya salah satu yang dibahas gitu ya, itu adalah pembentukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF untuk APBN 2026 itu, ya kan, yang bertemu adalah Ibu Sri Mulyani dan kemudian juga Menko Perekonomian Pak Erlangga ya. Dan sempat ditanya juga nih Bu Sri Mulyani mengenai apakah ada arahan khusus yang disorot oleh Pak Presiden dalam rapat kemarin. Disebutkan bahwa sebetulnya semua program penting yang dijalankan oleh pemerintah saat ini akan diteruskan dan dianggarkan dalam APBN 2026 mendatang gitu. Benar, saran aku sih buat Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga biar nggak pusing-pusing banget. Nanti juga minum kopi? Bukan. Enggak, makan kusuka dong. Oh iya, boleh. Kaget aku. Makan kesuka dong. Iya, Karena kan iya. mungkin bahasnya nanti juga habis berbuka misalnya terus ada rapat lagi. Ya udah mumpung udah buka, ya udah sambil keripik kusuka tuh dimakan terus bisa memberikan inspirasi. Kusuka gitu langsung. Termasuk juga ini ada yang akan ganti nama bentar lagi. Siapa lagi yang mau ganti nama? Kalau kita udah join pendidikan. menjadi BRICS, harusnya jadi BRICSI dong. Atau enggak BRICS atau IBRICS. Oke. Bricks Oke, kurang ya kan kita baru masuk masa kita di atau depan. Bricis BRICSI. atau Brici. Iya, BRICSI. Nah, Ya BRICSI. banyak lah opsi-opsinya ya. Tapi nggak harus berubah sih. Ya kalau nambah nanti kan nambah lagi yang negara lain jadi kalau masuk misalnya Ethiopia dan Armenia jadi BRICSI ya. semangat ya. Tapi PR banget buat ngebikin aturan turunannya lagi untuk mengubah-ubah itu. Jadi ya BRICS plus lah. Oh ya boleh, kayak familiar tuh ada plus juga. Kim plus. Nah, tapi sebetulnya nih kita nggak cuman jadi anggota BRICS aja gitu ya, tapi kita juga kayaknya secara otomatis ya Kak, jadinya bergabung juga dalam New Development Bank. Betul. Gitu. Nah, NBD ini salah satu sumber pembiayaan buat nanti dipakai sama negara-negara BRICS ini untuk disalurkan, apakah itu buat investasi, buat bantuan, pokoknya intinya adalah untuk bisa menyokong ekonomi para anggota negara-negara BRICS ini. Iya, tapi sebetulnya juga nih salah satu syaratnya lah ya untuk officially tergabung, setelah officially tergabung maksudnya itu adalah dengan adanya setoran modal ya gitu. Atau kayak deposit kali. Biaya member. Biaya member. Tapi kalau kita ngajakin orang lagi dapat bonus gak? Jadinya ini ya Member referral member ya, ya. referral code ya. Ini Gitu. memang ada iya semacam deposit atau biaya yang diperlukan untuk bisa menjadi anggota dari New Development Bank ini. Ketika kalau apa keuntungannya kita udah jadi gabung nih ke NDB yang udah pasti anggota-anggota NDB itu adalah anggota-anggota BRICS aja kan ya gitu. Betul. Habis itu kita udah tergabung, apa keuntungan Kayak kita sebagai arisan aja. nasabah? Mungkin gue bisa bikin Nasabah ya. analoginya adalah kayak arisan kali ya. Jadi duit itu diputerin lagi sama NDB nanti, terus habis itu dipakai sama negara-negara anggota ini untuk dibantu menjadi salah satu bentuk pembiayaan gitu buat mereka bisa dapetin gitu. Nah ini kan ada sejumlah setoran walaupun belum diketahui sampai saat ini berapa yang pasti akan disetorkan Indonesia untuk menjadi modal bergabung ke NDB ini. Yang pasti yang bisa kita kabarkan adalah setoran ini akan dicicil selama 7 kali katanya. Oh, lucky number 7 ya? Iya betul. 007. Oke. Dan apa Sorry, kok 7 kali sih? Dibayarkan dalam 7 tahun. Oh,
Belum tentu 1 tahun 1 kali sih, Iya, tapi iya, kayak iya. ya udah 7 tahun Diangsur ya. selama 7 tahun Bener. gitu Sorry, ya. my bad, 7 tahun. Oke, dan tentunya juga diharapkan sebetulnya jadi terjalin hubungan yang lebih baik juga secara multilateral lah ya di antara negara-negara Negara-negara BRICS. anggota BRICS Iya, ya. negara-negara anggota BRICS juga. Negara-negara anggota Ah, BRICS. itu dia. BRICS dance. Gitu. Siapa tahu nanti jadi lebih banyak kita bertukar pikiran. Salah satu negara yang menurut aku juga menarik and also one of my dad's favorite country itu adalah South Africa. Karena Apa? kata Cape Town. iya kayak welcome to the future tapi ini kayaknya udah kayak di luar angkasa gitu deh gitu. Terus gue kayak Oh di sana tuh iya gitu. di South Africa South tuh ada Africa. ya Cape Town mungkin beberapa kota besarnya lah ya Hmm. dan kampus-kampus di sana juga katanya keren-keren juga Kak. Kayak aku penasaran Iya. juga nih. Penasaran sih, Cape Town, Afrika Selatan itu kan memang benar-benar dia dekat ke Madagaskar kan. Hmm, Kayak nyebrang Awimbawa, dikit. Awimbawa. Awimbawa. Kok Awimbawa sih? Bukan, Madagaskar tuh I know you want me. I know you want me. Itu You know Pitbull I gak want sih? you. Iya kan Madagaskar tapi kan salah satu soundtracknya. Awimbawa emang Madagaskar juga. Iya kan yang ada Gloria. The Iya Lion kan? Sleeps Tonight. Iya ada Gloria Oh kan. itu Madagaskar ya? Hippopotamus. Ya ampun lagu itu udah lama banget. Kayak Madagaskar bukannya zaman 2000-an ya? It feels like ages gitu. Iya kan kita umur 2000-an anak-anak. Iya sih. Kita nontonnya Kita itu. udah dewasa ya? Ya masa Ah. tahun 2000-an kita udah anggota BRICS. Udah ngerti. Iya, iya. Ya menarik Taunya salah, Madagaskar. salah satu negara wishlist gue juga mengunjungi salah satu negara di benua Afrika sih. Nah, Mesir aja aman lah. boleh, Oh, gua boleh. Ini ya lihat Sphinx, Lihat piramida ya. lihat Sphinx, piramida. Tapi lihat kita juga makam udah Firaun. ada kan versi Cici piramida. Bawalah Ada diriku, piramida juga oh di ini sayang. di Madiun. Nggak tahu gua. Banyak. Emang iya Di Madiun juga ada patung Liberty. di Tembok Bogor Cina juga. juga ada. Oh iya, Banyak dia. banyak di Bandung juga ada. Portalnya kemana-mana. Brem aja ada yang mudik ke Madiun nggak? Detikers mau brem dong. Mereknya Seruling. Itu yang bagus ya. Seruling apa suling sih? Ya nggak Seruling bilang kan? kemarin pas ke Madiun sih. Aku suka banget tuh Kemarin brem. mau bawa brem juga tapi lupa. Hmm. Jadi bawanya pecel doang. Seruling. Merek. Iya, Madiun berbatasan boleh. sama Jawa Tengah sih. Boleh, sebenarnya mau nyari di Jakarta juga ada. Di e-commerce juga ada Di e-commerce sih. juga ada. Cuma ya Tapi kayaknya biar kan lebih berkesan aja. sincernya dari Madiun langsung ya. Oh iya benar, bisa. benar. Tapi gue tipikal orang yang kalau orang pergi tuh gue nggak bilang oleh-oleh ya gitu ya. Iya sih, gue juga enggak. Kayak ya udah, lo balik lagi juga udah yang kayak, Wah, bencana. Bencana ya. Tapi ada satu oleh-oleh yang gue selalu minta ke nyokap gue. Jadi kalau apa ya sebutannya, misalnya ada perjalanan dinas gitu. Nah nyokap gue tuh lagi sering banget perjalanan dinasnya tuh ke daerah-daerah pesisir gitu. seperti Bengkali, Selat Panjang, Batam, Pangandaran. Pangandaran, Udah kesini lagi. Yogyakarta, Gunung Gunung Kidul. Kidul. Nah habis gitu oleh-olehnya itu adalah selalu satu. Hmm. Baju tidur. Daster. Iya baju tidur atau daster atau kayak Banyak banget dong itu daster baju tidur yang koleksiannya. dari pantai, tahu gak sih yang Iya, tipis iya, banget tahu. atau enggak yang printnya seru deh warnanya. Itu enak banget Kak dipakai tidur. Tie-dye Betul. gitu-gitu. Yo mah. Yo. Rastafara. Yo man. Kita nggak lagi di Gitu. Bromo kan ini? Oh, belum. Nanti aku kabarkan ya, melaporkan dari Bromo. Gue deg-degan deh mau ke Bromo di masa Lebaran ini. Karena takut, iya itu Rame. Atau karena kasus di yang jalan kemarin yang ditemukan ladang ganja. itu juga. Yo. Ya kan, makanya itu gue bilang tuh kita nggak lagi di Bromo kan. Hey Za, where have you been? Aku kira ngebahas karena tahu aku mau ke Bromo. Tapi aku Enggak. ke Bromo bukan mau cari itu ya Kak. Bukan ya, cari Cari Kesenangan aja. kesempatan untuk bersenang-senang gitu.
Ya good luck buat semua teman-teman yang menjadi driver juga di momen mudik kali ini ya. Karena it's not gonna be easy obviously. Tapi ya semuanya bisa kuhadapi bersama dengan Kusuka. Mantap. Sekalian juga Detikers, nah yang masih ada sisa THR-nya. Ya kan, ini waktunya untuk jajan Kusuka lagi, stok lagi Kusukanya. Walaupun mungkin masih ada gitu ya. Atau mungkin juga as easy as, aduh emangnya batal puasa gak sih kalau kayak makruh? Oh makruh. Ya udah. Ya tapi kan packagingnya nggak sampai kecium juga keluar. Iya makanya, gitu. Cuma gini doang. Enggak kan? Cuman kayak kenapa? Buka aja Kak, nggak apa-apa. Aku deh katanya briefnya dibuka aja. Oh buka iya, aja. Iya. Tapi jangan yang itu kayak yang ini. Pokoknya terbaik lah kalau misalnya snack tuh jadi pilihannya adalah Kusuka gitu. Betul. Tidak pernah bosan. Ya. Ini sincere loh ngomongnya. Bukan betul. karena apa-apa, emang beneran. Karena sebenarnya menyenangkannya adalah it's really good stand alone ya kan, makan sendiri atau juga sebenarnya jadi campuran untuk kita makan berat yang lainnya, gitu bener. Atau nyemil yang lainnya juga gitu. Ya. Dicampur-campur tuh masih oke banget. Tapi buat Detikers yang gara-gara kita bahas THR juga, ternyata kayak Kak, THR aku belum turun atau THR aku tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Eiza punya kontak Menteri Ketenagakerjaan. 08 0989 4 kali. Jadul. Enggak. Ini bisa diadukan sama Detikers juga kepada Kak Edo, kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena sebetulnya hingga hari ini juga, hingga kemarin bahkan di hari Rabu pukul 16.00 kemarin udah diterima oleh Kemenaker juga, yaitu adalah 1.725 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025. Ya, jadi 989 aduan itu diantaranya terkait dengan THR yang belum dibayarkan. Kemudian 370 aduan terkait dengan nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Dan kemudian 366 sisanya terkait keterlambatan pembayaran THR. Ini dibanding sama tahun lalu, banyakan tahun ini atau tahun lalu? Aku gak hafal tahun lalu, harus tapi cek lagi ya tahun segini lalu. Tuh banyak atau kayak, well it happens. 1000 ya it happens. 1000 tuh normal lah gitu. Bukan normal sih. Kayak angka yang bisa diterima karena banyak banget kan perusahaan dan pengusaha juga di Indonesia ini. Jadi ya bisa jadi memang angkanya 1.725. Cuma yang mau jadi perhatian juga adalah setiap tahun kan selalu ada nih aduan seperti ini. Mudah-mudahan aduan-aduan ini bisa diselesaikan dengan baik antara pemberi kerja juga pelaku kerja sendiri. Dan apa namanya, kalau memang aturannya harus dibayarkan ya mudah-mudahan bisa segera dibayarkan. Kalau memang perusahaan, karena memang kondisinya sekarang kan lagi nggak bagus ya ekonomi, jadi bisa sangat mungkin perusahaan ini kondisi keuangannya lagi nggak bagus sehingga rasanya sulit untuk membayarkan THR saat ini gitu. Jadi mungkin either ditunda apa dicicil, tapi kalau masih bisa dicicil ya nggak apa-apa lah, dicicil aja gitu ya. Dan komunikasi aja sama pekerjanya. Betul ya, aku sempat juga tuh baca di platform X juga, walaupun sebetulnya tidak disebutkan lokasinya di mana, tapi ada satu coffee shop di salah satu kota lah ya. Dia coffee shopnya sebetulnya kayak ya small business aja, UMKM, karyawannya hanya ada 3 gitu ya. Dan kemudian si ownernya ini tidak bisa membayarkan THR untuk para karyawannya, dan akhirnya memilih untuk menutup coffee shopnya gitu, karena memang juga secara penerimaan gitu ya tidak sebanding juga ketika mau mengeluarkan THR gitu, atau mungkin ada salah perhitungan sehingga tidak bisa mengeluarkan THR juga. Dan ini sebetulnya jadi satu perdebatan gitu ya di kolom komentar juga, bahwa sebetulnya ya THR itu udah masuk ke fixed cost gitu, sesuatu yang memang lo tahu lo akan bayarkan gitu. Betul, karena THR jadi juga berasalnya dari gaji kita kok. Betul, jadi bukan karena
untung atau rugi, tapi memang Yeah. harus sudah tahu gitu bahwa Betul. THR itu harus That's dibayarkan. why itu ada gitu. aturannya kewajiban. Kalau kewajiban hanya atas dasar keuntungan atau kinerja perusahaan Itu mah kan. bonus namanya Iya ya, itu bukan mah bonus THR. namanya. Kayak itu nggak bisa jadi kewajiban karena kan perusahaan juga harus mikirin gimana kondisi finansialnya. Cuma ya kita kan nggak pernah tahu, ada saja perusahaan yang memang salah urus mungkin atau Betul. seperti apa, atau memang kondisinya lagi geger banget gitu. Jadi ya dikomunikasikan kalau memang Betul. tidak ketemu diskusinya, minta Kemenaker untuk bisa ikut andil dalam berdiskusi sampai nanti akhirnya hak-hak tersebut bisa terbayarkan. Betul. Ini kembali lagi juga sama aduan-aduan yang diterima sama Kemenaker juga, bahwa dikatakan seluruh aduan terkait THR itu prosesnya akan diverifikasi dulu, diperiksa kembali kebenarannya oleh para pengawas ketenagakerjaan, dan bila terbukti benar, nanti Kemenaker akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pemberi kerja atau perusahaan terkait gitu. Jadi dalam situsnya Kemenaker juga dijelaskan bahwa perusahaan yang telat atau belum membayarkan THR akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Yang terlambat itu THR ya, yang terlambat membayar THR karyawan itu adalah dendanya 5% dari total THR. Tuh, daripada makin membengkak lagi yang harus dibayarkan, lebih baik mudah-mudahan perusahaan bisa segeralah yang belum membayarkan THR-nya sama karyawan-karyawannya. Kasihan udah mau, udah habis itu kue di toples juga di supermarket, udah nggak ada kue kaleng juga udah sold out. Iya. Masa THR-nya Gua, belum dibayarkan. Speaking of kue kaleng, gue rindu deh kue, salah satu merek kue kaleng yang Kungguan? legendaris. Kesebut duluan. Maaf. Iya itu juga salah satunya. Iya, boleh. Atau ini, yang depannya M belakangnya E. Coba. Kue dia sekarang. Bukan, tengahnya tuh N. Oh, Onde mande. Ya, kita break dulu Detikers. Habis ini kita akan bertemu dengan rekan-rekan lainnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. yes. Untuk update soal kondisi arus mudik di wilayah mereka masing-masing. Karena kita masih akan tetap ada sampai di jam 5:30 nanti ya. So, don't go anywhere, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka.